Halo geng, selamat pagi. Bergema ya. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bentar ya. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Pilih lagu ya. Enak nih semalam hujan. Suka-suka saya tentunya. Teman-teman, kalau ada belakangan tuh sering banget PM ke IG, kayaknya di daerah sih, temen ala-ala yang baru ngeliat atau terpapar sama bacotan kopi-kopi ala-ala suka-suka. Suka PM isinya itu adalah, bentar ya, bau apa ya? Oh, bau ini ya, bau aroma pagi yang malamnya hujan, enak banget ya. Kembali lah ya teman-teman, jadi banyak banget yang PM IG, dia bertanya, bang kalau buka kedai kopi apa sih modalnya gitu ya. Kalau buat saya sih kedai kopi modalnya kopi ya teman-teman, modalnya kopi, nggak ada yang lain. Tapi gini kali ya, saya hanya memberikan sedikit ide lah ya gitu ya. Sebenarnya kalau kalian menganut konsep-konsep slow bar gitu ya, atau stylenya Om Pepeng, atau style slow bar yang kayak di Thailand yang beberapa saya temuin gitu ya, sebenarnya mereka nggak perlu alat yang segede bagong yang kalian mesti beli seharga mobil Fortuner atau seharga mobil Alphard gitu ya. Sebenarnya kalian bisa memulainya dengan sesimpel ini nih, alat yang ada di rumah saya aja. Kalian yang paling utama dulu ya, kalian sebenarnya untuk menghasilkan espresso yang buat saya, memang saya kan alirannya kopi dulu, kopinya aja dulu. Kalau kopinya memang udah enak, kalian mau bikin dengan metode apapun, selama peruntukan memang buat espresso, dia akan tetap memberikan rasa yang enak kok, percaya deh teman-teman. Jadi aliran kopi-kopi ala-ala suka-suka adalah kopinya dulu. Makanya kopi-kopi ala-ala suka-suka bukan alat-alat ala-ala suka-suka, bukan alat ngopi, atau misalkan bukan metode, tapi kopi-kopi. Jadi kalau kopinya udah basic, udah enak, kalian punya alat sesederhana pun tetap bisa create kopi yang enak. Nah, ini kalau buat saya ya teman-teman, ini adalah yang utama, katakanlah ya, yang utama yang bisa kalian punya untuk bisa membuka slow bar atau kedai kopi kecil-kecilan. Yang pertama tuh untuk espresso create rasa yang memang autentik, tapi sekali lagi ya, kopinya dulu. Cafe Latte Robot saran saya, atau Flair 58 udah cukup. Harganya di range 5 juta, ini 5 juta, 6, ada yang jual 6 juta. Anggap aja ini 6 juta. Lalu kalau kalian beli Flair itu anggap aja 8 juta ya. Sekarang harganya berapa sih? 8 juta, 9 juta. Lalu si teko leher angsa gooseneck, kalian beli yang harganya sejutaan lah, yang elektrik, oke? Jangan pakai kompor ribet soalnya mati. Yang elektrik. Kalau kalian beli yang berwista tuh sekitar 2,5 juta. Anggap aja kalian punya duit, ya udah beli yang 2,5 juta sampai 3 juta, di range itu kalau nggak salah. Buat espresso, buat pemanas, dan kalian punya multifungsi Hario switch. Bisa berfungsi sebagai Hario switch, bisa berfungsi sebagai V60. Ini fungsinya ada dua. Ini dan eksplorasinya bisa kalian dengan metode aneh-aneh. Dia create rasa yang buat saya cukup amazing ya. Tapi balik lagi ke teman-teman kopinya. Oke,
ingat kopinya. Lalu gilingan tuh kalian make sure beli, kalau hand grinder belinya yang untuk menggiling espresso itu sekitar 1 menit aja ya time consumnya. Dan make sure belinya yang micro click gitu ya, micro click atau micro click lah. Kalau si Coleman tuh kayaknya nggak micro click ya, dia biasa aja. Lalu make sure gilingan yang kliknya ada di eksternal ataupun kayak di dalam tapi di atas. Oke, itu. Lalu yang paling wajib kalau buat saya adalah Aeropress. Ini wajib banget buat yang mau buka slow bar, wajib banget punya Aeropress. Kenapa? Aeropress plus Velo ya teman-teman. Kenapa? Karena Aeropress ini fungsinya tuh sangat multiguna banget. Kalian bisa bikin kopi style V60, bisa kalian bikin oolong black, bisa kalian bikin ice americano, hot americano, bahkan kalian bisa bikin espresso ala-ala kalau misalkan es kopi susu. Jadi tujuannya bukan create espresso es kayak si Cafe Latte Robot ya. Walaupun bisa, tapi rasanya akan beda lah rasanya. Dia tetap setingkat beberapa di bawahnya Cafe Latte Robot. Atau satu lagi, kalau mau kalian add yang lucu-lucu, Stardew Mirage. Kalau mau additionalnya ya. Atau satu lagi additional mau yang sesuatu rasa yang otentik. Nih, saya kasih tahu. Mana sih? Nih si mocha pot. Dia untuk create rasa otentik. Kalian punya yang espresso, kalian punya yang style kayak gini, kalian punya yang kayak gini, kalian punya yang main-main Stardew Mirage, kalian punya Stardew Mirage saya lagi dipinjam teman, belum balik udah berapa 2 bulan ya, nggak tahu balik lagi atau enggak dia tuh. Sama si mocha pot buat create rasa authenticity-nya teman-teman. Tapi kalau yang paling utama cukup ini aja, 3 ini aja untuk yang brew-nya ya. Tapi untuk add toolnya kayak grinder, gooseneck atau si timbangan itu additional ya, tapi yang paling utama ini. Tapi ini pun saya punya ini ya, saya udah bisa katakanlah udah bisa buka slow bar dari beberapa tahun lalu lah, udah lama lah udah bisa slow bar. Tapi ini kan saya ranahnya cuman sebagai tukang ngebrew di rumah aja ya, buat kebutuhan pribadi atau lagi di jalan atau di kantor dan lain-lainnya. Kalian bisa bikin slow bar di mini shop kecil di pengkolan mana, di sebuah daerah mana. Tapi make sure teman-teman ingat ya, kopinya dulu. Jadi kalau kopi kalian udah amazing, kalian udah bisa create rasa yang amazing juga. Kalau kalian mau ternyata kalau misalkan beli kopi dari luar marginnya kecil, oke. Nih, kalian punya ini. Si apa tuh ya? Hot air roaster atau goyang karawang. Minimal hot air dah, atau minimal alat-alat roasting yang harganya kayak di range 10 jutaan lah, yang bisa ngerosting 1 kilogram atau 16 juta ya, under 15 lah kayaknya ada yang harganya sekitar under 15 bisa ngeroast 1 kilogram. Tapi ingat, source green bean-nya mesti jelas, karena ketika jelas setidaknya dia memberikan kalian katakanlah 50% lah, 50% rasa udah pasti berhasil. Itu aja teman-teman buat ide di luaran sana, teman ala-ala yang lagi mencari celah, misalkan di daerah tersebut masih kayak di Jepara deh. Di Jepara itu sebenarnya mungkin sangat potensial, tapi
kedai kopi yang bener-bener serius tuh termasuk saya nggak nemu ya. Maichan tuh sebenarnya serius, cuman dia butuh lebih dalam mengulik kopinya dan lain-lainnya, masih butuh waktu lah. Tapi nggak apa-apa, buat kalian di luar daerah sana lain, di luar Jepara, kalian bisa create sesuatu yang super amazing. Tapi make sure sekali lagi kopinya dipastikan sesuatu yang amazing. Timbangan the restnya. Jadi cukup segini, kalian udah bisa buka kedai kopi ya. Sisanya kan perintilan, kalian butuh gelas, kalian butuh ini, tapi kan ini adalah yang utamanya. Kalian butuh kulkas dan lain-lainnya ya, storage dan lain-lainnya. Tapi ya kalau kalian udah punya ini, saya pikir udah bisa buka lah ya kedai kopi kecil-kecil gitu ya. Yang penting tuh sekarang tuh ada kualitas, walaupun ada orang bilang kuantitas. Yes, tergantung sih tujuan kalian. Kalian mau mainnya mass kayak tuku, kayak kopi kenangan, kayak kopi apa dan lain-lainnya, atau kalian mau mainnya niche, ada engagement sama konsumennya dan lain-lainnya. Sangat tergantung objektif kalian sih tepatnya ya. Oke? Bisa bikin kopi susu, bisa bikin kopi susu, bisa bikin apa nih namanya, bisa bikin hot ice, bisa bikin bisa bikin ice americano, bisa bikin hot americano, bisa bikin Vietnam drip, bisa. Ini bisa, semuanya bisa deh dua. Oke lah, cukup ya. Bisa kalian perhitungkan lah kira-kira kalian butuh cost berapa. Kalau misalkan dari ini aja saya belinya yang murah ya. Ini saya beli dulu 300 apa berapa ya, 300.000 atau 400, saya lupa lah, sekitar segituan. Saya ini harganya dulu masih 5,5, timbangan saya nggak nyampe 200, itu 5 sampai 600an harga switch. Ini 3,8, ini saya beli di harga 600 kalau nggak salah ya, si Aeropressnya. Si Velow-nya dulu saya masih harganya masih 300, sekarang Velow-nya harganya naik. Ya kalian hitunglah sekitar segituan lah kalau kalian mau buka. Kalau kalian mau add cost si Mirage harganya 900 lah si Starus Mirage. Lalu mau kapot, kalian cari harganya yang di range harga di atas ya 500 lah, 500 sudah dapat mau kapot dari BLT ya. The restnya perintilan kayak paper filter dan lain-lainnya, dan paling utama adalah kopi. Teman-teman, semoga memberikan sedikit secercah ide kalian di luaran sana untuk iseng-iseng mencoba peruntungan di kedai kopi slow bar dan lain-lainnya. Oke? Ingat ya teman-teman, yang penting kopinya. Ciao. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus.